Oke, tes. Selamat malam teman-teman semuanya. Kali ini aku mau buat video ya. Kali ini aku mau bahas tentang materi routing dynamic ya, dan sekaligus aku coba buat DHCP poolnya, yaitu aku konfigurasi DHCP IP DHCP-nya ya. Itu. Nah, mungkin teman-teman selama ini udah mendapatkan routing ya secara statik ya di RSNA 1 maupun RSNA 2 ini. Nantinya di RSNA 3 aku kasih gambaran untuk teman-teman bahwa nanti di RSNA 3 itu teman-teman mempelajari tentang routing dynamic dan ACL, access control list. Nah, itu nanti teman-teman mempelajari itu. Nah, maka dari itu aku mau kasih gambaran untuk teman-teman agar nantinya ketika teman-teman ambil RSNA 3, teman-teman nggak kaget nih untuk konfigurasi routing secara dynamicnya. Nah, jadi routing dynamic itu ada 4 jenis ya. Yang pertama itu SPF, kemudian RIP, ada EIGRP sama BGP. Nah, itu teman-teman. Mungkin langsung aja aku ke konfigurasinya ya. Aja deh. Simple aja. Nah, mungkin teman-teman aku sekaligus ngasih pemberitahuan ya. Mungkin besok tanggal berapa nih? 10. Nah, 10 ini 17. Nah, tanggal 17 ini mungkin nanti aku adain TAS ya, teman-teman. Tapi untuk info selanjutnya ya ini cuman rencana aja karena aku kebetulan ada kegiatan sertifikasi ya, sertifikasi internasional di luar kota. Jadi aku nggak bisa nih kalau nantinya udah ada instruksi buat TAS tetapi aku belum bikin soalnya nih. Nah, aku jaga-jaga buat itu. Jadi mohon teman-teman persiapin ya materi dari awal tuh yang udah pernah aku bahas sampai terakhir ini. Nanti ada satu materi lagi ya setelah aku bahas tentang routing dynamic ini. Jadi mungkin rencananya aku mau adain TTS tuh tanggal 17 November dan 10 November ya nanti mungkin aku jelasin tentang materi terakhir di RSNA 2 di kelas asisten ini. Jadi setelah tanggal 17 teman-teman udah bebas dari tugas. Jadi teman-teman bisa ngerjain tugas dari mata kuliah lain ya atau justru tugas akhir ini. Jadi ya aku kasih kelonggaran di situ agar nantinya teman-teman nggak ribet. Yang lainnya udah mulai TTS, mulai TAS. Jadi aku nggak ngasih jadwal yang sama gitu ya. Jadi mengurangi, semoga bisa mengurangi beban teman-teman semuanya. Nah, juga untuk nilainya mungkin tenang aja ya. Selama teman-teman berproses untuk nilai aku nggak akan strict. Jadi untuk nilai aku bakal ngasih transparansi ke teman-teman semuanya nilai murni kalian dari pengerjaan tugas maupun TAS dan TTS ini. Nah, nantinya ya ketika teman-teman mau komplain ya mau protes tentang nilainya jika ada yang kurang sesuai ya di ekspektasi teman-teman, aku tegasin, aku garis bawain lagi bahwa ketika nanti teman-teman transparansi nilai mohon tunjukkan hasil kerja teman-teman. Jangan sampai ya, jangan sampai teman-teman ketika nanti meminta transparansi nilai teman-teman nggak ngerjain tugasnya. Nah, itu nggak bisa aku toleransi. Atau teman-teman telat itu lebih dari batas deadline yang udah ditentuin ya. Nah, itu mohon maaf, aku nggak nerima alasan seperti itu. Mungkin itu yang bisa teman-teman perhatiin. Jadi aku nggak bakal nilai kalian tuh nggak bakal strict ya. Jadi tenang aja untuk soal nilai selama teman-teman berproses.
nanti nilai juga pasti akan sesuai sama harapan teman-teman. Semisal nih nanti teman-teman ditanya Pak Win kenapa nilainya nih bagus-bagus nih yang kelas RSNA 2B ya, karena ya kalian ini berproses. Aku ngasih nilai ini ya dari hasil teman-teman berproses ini, nggak cuman dari hasil teman-teman yang bagus ya. Banyak sih tutorial tentang ini, tapi aku cuman pengen tahu aja teman-teman tuh ada usaha, ada effort. Nah, dari sini itu ada apa enggak? Nah, itu yang aku nilai sebenarnya teman-teman. Oke, uh, langsung aja ke konfigurasinya ya. Ini langsung sambung aja. Nah, sesuai dari yang aku bilang tadi, routing dynamic itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu RIP, SPF, IGRP, dan BGP. Seperti itu. Nah, ini untuk sementara konfigurasinya aku bikin simpel aja. Jadi biar nanti teman-teman mungkin untuk gambarannya agar lebih jelas ya. Jadi aku nggak ngasih IP yang berbeda-beda. Jadi untuk materi ini biar teman-teman ketika belajar itu nggak bingung ya. Biasanya kan udah ubah IP-nya, ubah metode routingnya ini, nah itu mungkin menurutku yang bikin bingung seperti itu. Jadi nantinya di skenario tugas ya, misal nanti ada tugas, ya teman-teman aku harap nggak bingung ketika nanti ada IP yang aku bahas selama metodenya sama, ya kalian pasti bisa lah. Oke, langsung aja ya ke konfigurasinya. Label satu, sorry consti S1 no IP domain lookup. Nah, langsung aja kita masuk ke -0 IP add 10. Kemudian INT -1 di add 21. Nah, jadi ya untuk gambarannya untuk IP ya, untuk IP sini ke gigabit ini aku pakai 10.1, dan untuk gigabit 0/1 aku pakai 2021. Nah, kemudian di sini juga aku samain aja untuk satu network ya. Terus no IP domain lookup INT -0/0 IP at 10 terus 22. Terus aku masuk ke gigabit 0/1 at 30 ya. Terus 1. Oke, nah jadi simpel aja teman-teman untuk IP-nya ya. Jadi di sini itu 10.10.1 di gigabit 0 yang di router 2 itu 10.10.2, kemudian di gigabit 0/1 ini 20.21, dan gigabit 0/1 di router 2 ini pakai 30.30.31. Udah itu aja sih. Nah, terus aku copy aja biar nggak bingung. Ini aja. Oke, nah oke, kita masuk routing yang pertama ya, itu RIP atau singkatannya itu Routing Information Protocol ya teman-teman. Ini termasuk ke router ke routing dynamic ya, seperti itu. Oke, nah komennya yang pertama untuk RIP ini ya, router RIP. Untuk RIP, kemudian teman-teman ketik ini RIP versi berapa.
Nah, ini aku pakai yang versi 2. Nah, kalau sudah, kalian masuk aja ke networknya di sini, di router sini. Jadi kita apa ya, advertise dulu untuk networknya sini ya, sini ke sini, kemudian sini ke sini. Oke. Jadi yang pertama untuk networknya yang pertama ke antar router ya, itu 0. Nah, kemudian untuk yang sebelahnya, yang di bawahnya ya, 20 0. Nah, kalau sudah ya teman-teman, tinggal di no IP no apa sih? Oh, no auto summary. Sorry, auto summary. Nah, udah ini doang. Terus kalian masuk juga ke router sebelahnya, itu konfigurasinya sama ya. Router RIP version 2, kemudian network 10 10 10 0, di bawahnya 30 0. Nah, kemudian no auto summary. Nah, itu udah. Nah, udah kebentuk apa belum nih kak? Nah, kita cek teman-teman, ini udah kebentuk apa belumnya ya. I show IP root. Nah, ini RIP. Nah, ini udah kebentuk ya teman-teman RIP-nya dari sini ya. 20, kemudian di sini juga harusnya 30 ya. Show IP root. Nah, ini 30 ya teman-teman. Nah, R ini maksudnya R ini RIP ya. Nanti juga sama EJRP, BGP itu ada kayak kodenya sendiri ya untuk AS-nya nih, autonomous systemnya, yang kebentuk di routing tabel routernya, tabel routingnya. Nah, kalau teman-teman mungkin lebih pengen tahu spesifiknya apa untuk routingnya ini udah kebentuk apa belum, juga sama, show IP root RIP. Nah, ini teman-teman udah kebentuk ya. Nah, ini 30 gitu ya teman-teman, paham ya untuk gambaran di RIP ini. Nah, untuk pembuktiannya ya teman-teman, sekaligus aku konfigurasi tentang IP DHCP. DHCP network 20 20 0 255 0. Default routernya pakai 1 aja. Ini juga sama. Gino salah 1. Sorry. Network. IP DHCP. Boleh. Sorry. Network ya, network. Default router 31. Udah sih gini doang konfigurasinya. Sekarang kita kasih IP DHCP-nya. Oke, ini sebelahnya juga. Oke, udah ya teman-teman. Sekarang coba aku kirimin paket data. Oke, sukses ya. Aku coba lagi yang di sebelahnya. Oke, udah sukses ya teman-teman untuk routing RIP. Seperti itu contohnya. Nah, kemudian yang kedua OSPF ya. OSPF. Nah, OSPF di sini teman-teman nanti di RSNA 3 sama juga mempelajari tentang OSPF ya. Jadi untuk routing OSPF itu ada 2 jenis, yaitu OSPF
single area dan multi area. Untuk perbedaannya teman-teman bisa browsing aja, itu sebenarnya udah banyak banget. Nanti di RSNA3 teman-teman juga dapat ya, untuk single area dan multi area itu fungsinya apa, perbedaannya apa, kemudian kelemahan dan kelebihannya itu seperti apa. Itu nanti teman-teman silakan browsing sendiri. Oke. Nah, untuk SPF kali ini aku mau coba yang multi area. Nah, pertama sekalian aja deh. SPF multi area. Oke, SPF multi area. Nah, konfigurasinya juga sama, hampir sama ya kayak nantinya EJRP sama BGP ini ya teman-teman. Cuman ada perbedaan nih daripada di RIP. Jadi lebih mudah, menurutku sih lebih mudah routing RIP daripada keempat, ketiga routing dynamic lainnya ini ya teman-teman. Oke, kita config, terus kita masuk ke router OSPF. Nah, kemudian kita masukkan untuk AS-nya. Ini kalau teman-teman tahu. Nah, proses ID ini AS ya teman-teman. AS itu kalau teman-teman tahu autonomous system. Nah, jadi autonomous system ini kayak ibaratnya tuh kayak broadcast-nya. Jadi buat dipakai untuk advertise ya, advertise antar network. Jadi router ini ya, router 1 mau ke router 2. Nah, gimana sih caranya buat apa ya, memberitahu nih, membagikan informasi jaringan ke sebelah ini ya pakai AS ini ya teman-teman, autonomous system. Nantinya teman-teman bisa baca sendiri aja apa itu autonomous system itu luas banget ya teman-teman. Oke, terus SPF 10. Nah, kemudian kita masuk ke neckbore. Neckbore ini tetangga ya teman-teman, maksudnya tetangga ya, kita masukin IP sebelahnya ini, IP router yang mau dituju. Nah, 10 2. Nah, kemudian kita masukkan networknya 10 0. Kemudian kita pakai, nah ini ya, ini aku jelasin dikit aja teman-teman. Nah, ini aku jelasin ya perbedaan routing ya, keempat jenis ini ya. Nah, yang pertama untuk OSPF dan EIGRP ya. Nah, untuk OSPF dan EIGRP ini pakainya bukan subnet, tetapi pakainya wildcard. Nah, wildcard itu cara menghitungnya seperti apa? Aku kasih gambar yang dikit aja ya teman-teman. Nah, untuk menghitung wildcard ya, untuk subnetnya itu seperti ini. Misal jadi kan tiap oktet ya, tiap oktet jaringan itu kan kalau bernilai 1, bernilai full ya penuh, itu kan 255 255 255 255 ya teman-teman. Nah, ini kan aku pakainya /24. Nah, /24 kan subnetnya 255 2550. Nah, tinggal teman-teman kurangin aja untuk mengetahui wildcard yang mau dipakai. Jadi kan ini 0, hasilnya kan 0 0 0 255. Nah, kayak gini ya teman-teman. Nah, ini untuk ini merupakan wildcard dari /24. Nah, gitu teman-teman. Untuk /25 dan seterusnya ya, itu juga sama caranya, tinggal kalian kurangi dari subnetnya per slashnya ini ya, per CIDR-nya ini. Seperti itu teman-teman. Oke, langsung aja berarti untuk wildcard-nya ya. Itu 000 255 area ya, area 0. Oke. Nah, kalau sudah ya teman-teman, kalian masukin juga untuk network yang di sini, yang milik router R1 ini teman-teman, networknya 2030 sama 000 255 area 0. Oke, seperti itu caranya teman-teman. Nah, kemudian kameraku mati. Udahlah ya. Tiba-tiba kamera aku mati. Oke.
Nah, kemudian yang di sebelahnya ini juga sama ya, consti router OSPF. Nah, untuk AS-nya kita pakai yang 20. Jadi perbedaannya teman-teman, untuk yang OSPF kita pakai yang pertama ini pakai 10 dan yang sebelahnya ini kita pakai 20. Anggap aja gini, untuk pembeda aja teman-teman. AS-nya yang ini 10, yang ini 20. Gitu ya. Paham ya teman-teman? Kemudian kita masukkan netboardnya 10 10 10 1. Kemudian di network 10 10 10 0 0 0 0 255 area 0. Oke, ini langsung up ya untuk interface-nya. Kemudian network di sebelahnya 20 0 area 0. Area 0. Oke, nah jadi ini tadi langsung muncul ya untuk apa, notifikasi ya untuk routing OSPF-nya. Kalau di RP tadi nggak kelihatan sih. Nah, sekarang kita cek nih teman-teman, apakah udah kebentuk. Kita cek juga show IP root. Nah, OSPF ya, 0 O pakainya, inisialnya. Sama juga show IP root OSPF. Nah, ini ya teman-teman. Ini kan yang di sebelahnya, jadi yang di advertise yang network 20 yang di sini. Oke, paham ya teman-teman? Via 0001. Nah, 001 kan tadi kan sini ya teman-teman. Nah, oke, kayak gitu sih caranya. Kemudian aku kasih juga buat IP DHCP-nya. Oh, apa ya? Blok. Ini apa yang sebelahnya? Oke. 20 0 Twitter sama ya sebelahnya juga. Oke, gitu aja sih teman-teman caranya. Nah, sekarang kita coba juga kita kasih paket data. Kita kasih apakah berhasil. Oke, berhasil ya teman-teman. Berikutnya tidak berhasil untuk OSPF. Seperti itu caranya teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga ya, ini EGRP. EGRP. Oke. Nah, ini routing EGRP ya teman-teman. Konfigurasinya bersama kayak OSPF, tetapi ada perbedaannya ya teman-teman. Nah, untuk perbedaannya nanti silakan teman-teman praktekkan sendiri, dicoba agar teman-teman tahu perbedaannya di mana ya. Router EGRP, kemudian kita kasih AS-nya, network 10 10 0, network 10 10 10 0, kemudian 0 untuk sambung. Oke, banyak juga. Oke, network. Oke, ini udah masuk ya teman-teman.
Dual extend EGRP 10 netboard 10.1. Gabit national is new up agency. Nah, perbedaannya dengan OSPF ada di sini teman-teman ya, di AS numbernya. Jadi untuk AS numbernya di EGRP itu disamakan, sedangkan untuk OSPF dibedakan di router sebelahnya. Itu ya teman-teman. Kemudian networknya balik. Oke, itu aja sih caranya. Sekarang tinggal kita kasih IP DHCP ya. Oke, sudah. Ini juga sama. Oke. Sekarang kita tes juga untuk di EGRP ini. Oke, sukses. Ini juga sama. Kita kasih nih paket data nih. Aku lihat dulu aja. Udah aku auto summary apa belum sih? Udah deh. Ada yang salah nih. Sebentar. Aku ulangin aja deh. Bentar. Pada bingung. Kalau kayak gini aja deh. Aku langsung ke BGP-nya dulu aja. Nanti untuk EGRP aku bikinin lagi. Nah, sekarang kita masuk dulu aja ke BGP ya teman-teman. Nanti untuk EGRP aku bikin lagi aja deh. Nanti router BGP 10. Kemudian neighbor 10 kemudian remote AS ya, aku pakai 20. Oke, kemudian network kemudian network Nah, untuk BGP ya, perbedaannya dengan OSPF dan EGRP ya, jadi untuk BGP itu AS numbernya dibedakan. Nah, untuk neighbornya ketika kita masuk ke router sebelahnya untuk mengadvertise, itu kita masukkan remote AS-nya teman-teman. Nah, untuk remote AS yang sini, aku remote di sini tuh pakai 20. Nah, sebaliknya juga aku pakai nanti di sini pakainya remote AS 10. Gitu ya. Kalau sudah, kita masukin di sebelahnya. Router BGP 20. Nah, neighbor 10 10 1 remote AS 10. Oke, nah ini udah up ya neighbornya. Kemudian network 10 10 10 0 max 255 0. Oh iya, untuk netmasknya juga
Perbedaannya dia pakai netmask subnet ya, nggak pakai wildcard. Wah, ya bisa nih harusnya. Kita coba deh. IND B010 IP CC10 dot default router. Oke, kalau di sebelahnya oke. Aku coba buat DHCP dulu. Kita coba juga untuk ping. Wah, kalau salah ya mohon maaf ya teman-teman. Nah, ini sudah sukses. Tinggal yang IGRW ya. Wah, ini aku config ulang aja deh. Oh iya, kita cek juga ya teman-teman. Hampir lupa aku. Sip. IP show IP root. Nah, ini ya BGP. Jadi udah kebentuk. Sama juga setelah IP root BGP. Biar tahu yang di advertise itu mana. Nah, kayak gitu ya teman-teman caranya. Nah, yang terakhir ini AGRP. Nah, sure. Oke, di sebelah juga. Oke. Oke, aku ulangin aja yang IGRP ya. Wah, ini kenapa salah ini? Router IGRP 10. Nah, network 10 10 10 0. Kemudian wildcard-nya. Oke, network. Iya benar.
atau summary. Oke, kemudian sini juga sama. PGRP 20 kali ya. Sebentar teman-teman, kayaknya aku ada yang salah sih. Oke, harusnya nggak ada yang salah sih. Router ini aku cek untuk AS-nya itu juga sama. Untuk yang di JRP ini ya, nggak berbeda teman-teman. Tapi kok ada yang keliru. Nah, network 0 255. Oke, nah, ini udah oke sih harusnya. Kita cek lagi, tambah networknya. Sip. Aku cek dulu juga. Show IP root. Show IP root PGRP. Ini harusnya udah nih. Nah, kita coba buat kasih IP ya. NTG IP 30. Oke, saya juga. Defaultnya udah sih. Oke, kita coba. Nah, sukses nih ya teman-teman. Nggak tahu nih tadi salah di mana ya, harusnya ya udah bener sih konfigurasiku. Nah, jadi untuk IJRP ini AS-nya sama ya dengan yang sebelah, jadi nggak berbeda. Sorry, makasih. Nah ini, oke teman-teman, gitu aja sih untuk konfigurasi routing dynamic beserta untuk IP DHCP-nya. Semoga teman-teman dapat mempelajarinya dengan baik. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.